Dengar-dengar kalau kita bawa barang dari luar negeri ke Indonesia akan kena tarif bea masuk dan pajak yang baru. Kembali lagi dengan saya Yosnia, masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat berbagi informasi terkait kebabeanan dan cukai. Episode kali ini saya mau berbagi informasi terkait aturan baru nih. Dengar-dengar kalau kita bawa barang dari luar negeri ke Indonesia akan kena tarif bea masuk dan pajak yang baru. Wah, langsung aja kita tanyakan ke narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Arif. Siap, Boy. Ini ada pertanyaan nih, dengar-dengar ada yang baru nih Mas, terkait tarif bea masuk dan pajak barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Apa benar Mas Arif? Betul sekali, Mbak Wi. Jadi untuk saat ini berlaku ketentuan terbaru terkait dengan barang bawaan penumpang yang dari luar negeri, yaitu PMK 34 tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Juni tahun 2025. Salah satunya yang berubah di aturan terbaru terkait dengan tarif pajaknya, Mbak. Tarif pajaknya. Betul. Berapa tuh sekarang Mas, bea masuk dan pajaknya? Ya, untuk barang bawaan dari luar negeri yang nilainya lebih dari 500 US dollar itu berlaku ketentuan bea masuk 10%, kemudian PPN 11% dari nilai impor, dan PPh pasal 22 impor ini dikecualikan. Ini yang berubah dari peraturan sebelumnya, Mbak. Jadi tarifnya baru, tadi bea masuknya 10%, PPN-nya 11% dari nilai impor. PPh-nya dikecualikan. Betul. Dikecualikan sekali. Itu maksudnya gratis gitu ya, Mas? Betul, tarifnya 0. Tarifnya 0. Betul. Itu tarif terbarunya. Kalau di aturan lama itu kan ada pembebasan ya Mas ya, 500 USD. Kalau yang di bawah 500 USD itu tidak kena bea masuk dan pajak. Kalau di aturan terbaru bagaimana Mas Arif? Oke, di aturan terbaru berlaku masih sama ini ya. Untuk barang bawaan penumpang itu diberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk, cukai dan juga pajak dalam rangka impor untuk nilai barang maksimal 500 US dollar. Masih ada pembebasannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belanja di luar negeri atau bawa barang di luar negeri dengan nilai yang masih di bawah 500 USD, jangan khawatir, semuanya masih gratis. Betul. Gitu ya Mas ya. Sekarang pertanyaannya, apakah semua barang itu mendapatkan tarif terbaru ini dan mendapatkan pembebasan ini Mas Arif? Enggak ya, tergantung kategori barang itu. Jadi kan barang bawaan penumpang itu dibagi menjadi dua ya Mbak Yusnia. Jadi ada barang pribadi penumpang dan juga selain barang pribadi penumpang. Barang pribadi penumpang atau personal use itu mendapatkan fasilitas fiskal tadi berupa pembebasan 500 USD. Ketika nilainya lebih dari 500 USD, nanti akan dikenakan bea masuk 10%, kemudian PPN 11% dari nilai impor, dan PPh pasal 22 impornya dikecualikan atau 0. Kemudian untuk non-personal use atau selain barang pribadi seperti untuk keperluan komersial, kemudian untuk diperdagangkan dan juga jasa titipan itu nggak berlaku. Nggak berlaku. Betul. Jadi untuk fasilitas pembebasan senilai 500 USD itu hanya untuk personal use ya teman-teman, untuk barang-barang pribadi kita aja. Kalau yang mau dijual lagi gitu ya, apalagi just tip gitu, tidak mendapat fasilitas pembebasan ya. Dan tarifnya juga beda ya? Beda Mbak Oyi. Jadi untuk selain barang pribadi penumpang atau non-personal use itu tidak mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD dan juga berlaku ketentuan larangan pembatasan dari kementerian atau lembaga terkait. Artinya apa? Jadi atas barang bawaan yang dibawa oleh penumpang itu ketika non-personal use itu akan dikenakan bea masuk 10%, kemudian untuk PPN 11% dari nilai impor, dan juga yang terbaru ini PPh pasal 22 impor 5% dari nilai impor itu. Baik, jadi perbedaan paling mencolok di PPh-nya. PPh-nya, ya? Betul. Dan juga fasilitas pembebasannya. Jadi kalau untuk just tip boleh silahkan, tapi tidak mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD dan juga kena tarif sebesar bea masuk 10%. 10%, betul. PPh-nya 5% dan PPN-nya 11%. Begitu teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mas Arif, gimana nih secara ngitungnya? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ngitungnya nih gimana sih? Oke, sebagai contoh ketika beli barang atau beli tas misalnya dari luar negeri Mbak, harganya 600 US dollar.
itu akan diberikan fasilitas fiskal dulu untuk barang pribadi 500 USD. Jadi atas selisih lebihnya itu akan dikenakan biaya masuk dan juga pajak dalam rangka impor. Biaya masuknya dasar pengenaannya seberapa? Berapa tuh? 600 dikurangi 500. Dipotong dulu, Mbak. Jadi dasar pengenaannya atas 100 US dollar itu. 100 US dollar nanti akan dikalikan 10% tarif biaya masuk. Kemudian PPN 11% dari nilai impor. Nilai impor gimana tuh Mas Arif? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Untuk nilai impor, jadi di sini ada yang sedikit beda ya terkait perhitungan biaya masuk sama Perhitungan PPN. Jadi untuk biaya masuk langsung tadi 10% kalikan kali selebihnya. Kemudian kalau untuk PPN itu 11% dikalikan 100 selisih lebihnya tadi ditambah biaya masuknya 10% dari 100. Oh gitu. Jadi 11% kalikan 110 USD seperti itu, Mbak. Seperti bedanya. itu contohnya ya. Itu tadi contoh perhitungan untuk personal use ya. Betul. Kalau nilainya 600 USD. Kalau misalnya ada ibu-ibu just tip beli barang 600 USD, gimana perhitungannya? Oke, selanjutnya untuk non personal use ketika belanja just tip ya tadi untuk diperdagangkan dengan nilai 600 USD itu tidak berlaku fasilitas pembebasan. Jadi atas 600 USD tadi akan dijadikan dasar pengenaan pajak, Mbak. Gimana tuh? Iya, biaya masuknya kan tarifnya 10%. 10% akan langsung dikalikan 600. Betul. Jadi kan 60 ya. 60 USD untuk biaya masuk. Kemudian untuk PPN itu 11% dari nilai impor. Nilai impor tadi dari FOB atau nilai barang 600 ditambah dengan biaya masuk. Jadi 11% kalikan 660. Dan selanjutnya ada PPh pasal 22 impor senilai sebesar 5%. 5% langsung akan dikalikan dengan 660. Ya, kurang lebih seperti itu untuk lebih seperti itu perhitungan barang bawaan yang non personal use atau untuk just tip tadi, Mbak. Seperti itu. Nah gitu, ternyata terlihat jelas ya bedanya perhitungan untuk barang yang personal use dan yang non personal use. Kalau yang komersil, contohnya untuk just tip atau barang yang dijual lagi itu tidak mendapatkan fasilitas 500 USD sehingga kalau misalnya barangnya nilainya 600 USD langsung dikalikan gitu ya Mas Arif. Betul, langsung dikalikan dengan tarif biaya masuk dan juga pajaknya, Mbak. Nih buat teman-teman yang tadi masih bingung gimana tadi ngitungnya, tenang aja, akan kita tampilkan contoh perhitungannya begini ya. Nah, masih kurang jelas juga, tenang aja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, masih bingung, masih ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan ada petugas Kepabeanan dan Cukai yang siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Arif tadi penjelasannya terkait barang bawaan penumpang ya, sangat jelas sekali. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap di Caption Cilacap Customs Information.